Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah Akuntansi Syariah. Hari ini pertemuan ke-9, Senin 18 April 2022. Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, puasanya lancar tentunya, ibadahnya semakin fokus di bulan Ramadan ini. Oke, melanjutkan materi di mata kuliah akuntansi syariah, yaitu akad murabahah. Kemarin kita sudah belajar tentang akad mudharabah itu secara teori dan praktek. Mungkin nanti kita di akhir sesi perkuliahan akan mereview kembali terkait akad tersebut, bagaimana prakteknya di akuntansi syariah itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk yang poin pertama adalah terkait latar belakang. Jadi adanya akad murabahah itu sebenarnya dilatar belakangi bahwa masyarakat kita itu banyak yang memerlukan namanya bantuan penyaluran dana dari bank. Di sini penyaluran dana yang dikehendaki oleh masyarakat itu berdasarkan pada prinsip jual beli. Itu yang pertama. Yang kedua, akad murabahah ada itu untuk membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dari berbagai kegiatan yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi perlu di sini peran dari bank syariah itu memiliki fasilitas akad murabahah. Di mana akad murabahah ini pihak bank syariah itu menjual suatu barang. Ketika menjual suatu barang itu menegaskan tentang harga belinya kepada pembeli. Dan pembeli membayarnya dengan harga yang sudah diberi kelebihan untuk laba dari pihak bank syariah itu sendiri. Oleh karena itu, maka Dewan Syariah Nasional di sini tentunya memandang perlu dengan adanya penetapan fatwa tentang akad murabahah itu. Sehingga dengan adanya fatwa tentang akad murabahah ini bisa dijadikan pedoman ataupun acuan oleh bank syariah dalam prakteknya. Dalam implementasinya menyalurkan dana, menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. Oke, dasar hukum dari akad murabahah itu sendiri ini bisa di cross check di surat An-Nisa ayat 29. Selain An-Nisa ayat 29 juga ada dasar hukumnya di surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi memang di sini redaksi yang dijadikan dasar hukum adalah dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu salah satu dasar hukum adanya akad murabahah. Lanjut lagi dasar hukumnya di akad murabahah adalah surat Al-Maidah ayat 1. Selanjutnya sebagai dasar hukum adalah surat Al-Baqarah ayat 280 tentunya. Oke, ini bisa dibaca ya, dasar hukumnya banyak, selain di Al-Quran juga ada hadisnya tentunya. Ini hadis langsung saja nanti bisa dikaji lebih mendalam, lebih mendetail kepada Abah Misbah ya. Tentunya di sini ada satu dasar hukum yang memang dijadikan acuan juga oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oke, next ya. Kita lanjut latar belakang terbentuknya akad murabahah. Kalian sudah memahaminya. Tadi kita juga sudah belajar terkait dasar hukum yang banyak sekali, baik itu Al-Quran, hadis, dan juga ada ijtihad juga ya. Ijma mayoritas para ulama tentunya yang membolehkan adanya jual beli dengan cara murabahah. Kita lanjut. Yang pertama poinnya adalah ketentuan umum terkait akad murabahah ini dalam bank syariah. Jadi yang pertama ketentuan yang
harus ada, bank dan juga nasabah itu harus melakukan akad murabahah yang bebas riba tentunya. Barang yang diperjualbelikan di dalam akad murabahah itu tidak diharamkan oleh syariat Islam. Selanjutnya di sini bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Ketentuan berikutnya, bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank itu sendiri. Dan pembelian ini harus sah dan bebas dengan riba ya. Selanjutnya dari pembelian tersebut, nanti bank akan memberikan tambahan margin ataupun laba untuk bank itu sendiri. Baru nanti dari pihak bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sesuai dengan pesanan nasabah. Ketentuan berikutnya. Jadi nasabah setelah mendapatkan barang yang sudah dipesan dari pihak bank syariahnya, nanti nasabah membayar harga barang tersebut yang telah disepakati sesuai dengan jangka waktu yang ada di akad yang sudah ditandatangani tadi bersama dengan pihak bank. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, maka pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahahnya harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank ya. Ini memang ketentuan-ketentuan umum yang harus ada dan harus diimplementasikan oleh bank syariah itu sendiri dalam praktek akad murabahah. Ini tadi ketentuan umumnya dalam bank syariah. Sekarang ketentuan akad murabahah kepada si nasabah. Jadi di sini nasabah nanti akan mengajukan permohonan dan juga janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank syariah. Jika bank menerima permohonan dari nasabah tersebut, maka ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati. Dalam jual beli ini, bank itu dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang. Jika nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya real bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Jadi kerugian yang terjadi itu harus diambilkan dari uang muka yang sudah dibayarkan oleh si nasabah. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada si nasabah. Oke. Jika uang muka tersebut memakai kontrak Urbun itu sendiri sebagai alternatif dari uang muka, maka ada dua ya, ini alternatifnya. Yang pertama, jika nasabah itu memutuskan untuk membeli barang tersebut, maka ia tinggal membayar sisa harganya saja. Karena tadi kan sudah dikasih DP ya, atau dikasih uang muka. Yang kedua, jika nasabah batal untuk membeli, maka uang muka menjadi milik bank, maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan yang dilakukan oleh si nasabah. Jika uang muka tersebut tidak mencukupi untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh bank syariah, maka nasabah wajib melunasi kekurangan kerugian tersebut kepada pihak bank syariah. Yang ketiga, terkait akad murabahah yang ada di bank syariah, tentunya ada jaminan dalam murabahah. Jadi itu dibolehkan. Untuk apa? Agar si nasabah itu serius terhadap pesanannya. Yang kedua, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Jadi untuk memunculkan atau menimbulkan trust kepercayaan antara pihak bank terhadap si nasabah. Jadi jaminan di akad murabahah ini diperbolehkan. Selanjutnya, utang dalam murabahah. Di sini secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.
Jadi memang untuk pelunasannya ini langsung antara nasabah dengan si pihak bank syariahnya. Jika nasabah ternyata menjual barang yang sudah dipesan sebelum masa angsurannya berakhir, maka ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Yang ketiga, jika penjualannya tersebut menyebabkan kerugian, maka nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Tentunya si nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Yang kelima ini terkait penundaan pembayaran dalam murabahah. Tentunya nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda-nunda penyelesaian hutangnya kepada pihak bank syariah. Yang kedua, jika nasabah menunda-nunda pembayaran itu dengan sengaja, maka penyelesaiannya nanti bisa dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai adanya kesepakatan melalui musyawarah yang sudah dilakukan oleh nasabah itu sendiri dengan bank syariah. Poin yang keenam, terkait bangkrut dalam murabahah ya. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan. Ini sebenarnya pedoman-pedoman ini dijadikan oleh bank syariah di dalam menjalankan praktek akad murabahahnya. Tetapi selebihnya ketika ternyata ketentuan yang ada di bank syariah itu ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan hal ini, itu adalah kebijakan dari bank syariah. Karena apa? Agar bisnis di bank syariah sendiri tentunya tetap stabil. Yang terpenting tidak merugikan si nasabah. Dan yang perlu digarisbawahi, kontrak perjanjian ditandatangani oleh nasabah itu berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak, antara pihak bank syariah dan juga antara si nasabah itu sendiri. Itu yang perlu digarisbawahi. Nanti sesi tanya jawabnya bisa kita lanjutkan di WhatsApp grup ya untuk mempersingkat waktu. Demikian yang dapat Bu Mei paparkan ya sedikit materi terkait akad murabahah ini untuk kita bahan diskusi tentunya. Oke, terima kasih perhatiannya pada hari ini di perkuliahan mata kuliah akuntansi syariah akad murabahah secara teori. Ada kurang lebihnya Bu Mei mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.